Ayat berapa? 111 Mas, An'am. 111. Kalau Ibnu Abbas halaman 93 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada dan di mana saja berada, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, umur panjang oleh Allah serta kesempatan bisa mengkaji kitab Allah untuk kita amalkan perintahnya dan kita hindari segala larangannya. Ini merupakan anugerah yang terbesar untuk kita dari Allah, sehingga dengan hal itu kita akan dipisahkan dari barang yang salah, dari barang yang haram, barang yang dilarang, menyebabkan kita bisa masuk surga, selamat dari neraka dan terhindar dari neraka. Itu semua gara-gara pengetahuan kita, ilmu kita, dan memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Untuk itu saya ucapkan syukur semuanya atas nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Serta teriring doa, saya doakan semua semoga senantiasa oleh Allah ditetapkan kita bersama karena kita niat untuk mencintai Allah dan Rasul, dan serta ulama-ulama yang patut kita hormati, patut kita ikuti, yaitu ulamaul khair, ulama yang menuntun kepada sunnah, ulama yang menuntun menunjukkan kepada kebenaran apa yang Allah dan Rasul praktekkan di dalam kehidupan dunia ini. Untuk itu saya ucapkan doa Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana wa laikal. Semuanya akan terasa indah bila mana kita menikmati apa yang ulama-ulama sampaikan kepada kita, terutama yaitu ajaran bertauhid kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Karena asasuddin, dasar pondasi agama yang paling mendasar adalah akidah. Karena akidah ini adalah merupakan satu hal peparing dari Allah pula yang perlu kita syukuri. Untuk itu saya ucapkan syukur, alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Silakan dibuka yaitu surat An'am ayat 111. Ayat 111.
14 dari bawah. Kalau Ibnu Abbas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu wa dharhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwata illa billahi ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi bacaannya. Sekarang mari kita maknani ke dalam bahasa yang kita mengerti, yaitu bahasa Indonesia atau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana dan seandainya sesungguhnya lan lamuno sak temne ingsun. Dan seandainya sungguhnya saya itu nazzalna, menurunkan aku Allah ilaihim kepada mereka yang menghina Islam, menghina Quran, menghina Muhammad. Dan seandainya saya sungguh menurunkan al-malaikata pada malaikat seperti yang mereka minta, kama tolabu, seperti halnya mereka itu minta. Seandainya loh, ini kata-kata seandainya. Saya turunkan kepada orang yang menghina, mengenyek karo Islam kuwi malaikat sing sesuai dengan permintaan mereka. Fasyahidu ala ma angkaru. Dan malaikat itu menyaksikan terhadap keingkaran mereka. Apa yang mereka ingkari. Umpama itu. Malaikat itu menyaksikan terhadap apa yang mereka ingkari. Yang kedua, seandainya itu. Wa kallamahum dan ngomongi pada mereka mustajiin tadi, penghina tadi. Sopal mauta, orang-orang yang mati di kuburan itu. Mereka sesuai dengan yang mereka minta. Bahwa Muhammad itu Rasul Allah, Quran itu kalam Allah. Umpama ngomong begitu orang-orang yang di kuburan. Orang-orang mati. Bahwa Muhammad itu Rasul Allah, Quran itu kalamullah, membenarkan. Seandainya seperti itu, diomongi karo wong mati-mati, bahwa sing diomongno Muhammad ku bener, Quran hadis ku bener. Kamu mengikuti Muhammad itu pas, sudah tidak salah.
Umpama bisa ngomong, wong mati-mati ku urip meneh gitu loh. Ngomongi karo wong kafir-kafir kuwi. Wa asarna dan mengumpulkan aku alaihim atas mereka mustajiin kulasaiin pada semua sesuatu termasuk beberapa burung yang di atas langit sana, yang di awang-awang sana, dan semua hewan itu mereka kumpulkan kubulan secara adep-adepan, ngomong terus terang ning ngarepe. Manuk-manuk ngomong, Quran hatiku bener, Muhammad iku Rasulullah, Quran itu kalam, umpama ngomong ngono saking pole. Muayanatan terang-terangan, itu kan. Adep-adepan, itu kan. Umpama ngomong begitu bahwa apa yang diomongkan Muhammad mayaqulu annaul haq, apa yang dikatakan Muhammad itu benar, dan mereka menyaksikan wa yasyaduna ala ma angkaru, dan semuanya itu menyaksikan apa yang mereka ingkari. Makanu tidak ada mereka itu liyu'minu, supaya iman mereka dengan Muhammad dan Al-Quran illa ayyasya'a, kecuali menghendaki siapa Allah. Kalau Allah tidak berkehendak mereka jadi orang iman, walaupun burung-burung di atas sana, semua hewan yang ada di bumi ini ngomong bahwa Muhammad itu benar, Quran itu adalah kalam Allah, menyaksikan apa yang dikatakan, umpama ngomong begitu mestinya kan harus percaya. Karena mereka tidak dikehendaki Allah untuk jadi orang iman, ya tidak bisa iman, gitu loh maksudnya. Berarti menjadi orang iman, menjadi orang Islam, kita iman ini anugerah Allah itu. Seandainya itulah orang itu kalau dikehendaki tidak menjadi orang iman, tidak menjadi orang Islam, umpama diomongi wong ning kuburan metu kabeh, sakmene kae ngomong mlebu ngomongi nang wong iku, kowe aja tetep koyo ngene, salah melok karo Muhammad, tetap mereka itu jadi orang iman. Kenapa? Allah tidak berkehendak. Berarti apa kata-kata ini? Semata-mata kita menjadi orang iman percaya ini karena Allah, gitu kan? Kalau Allah tidak kehendak ya enggak. Walakin natarahum, jadi tidak usah pakai alasan-alasan istilahnya. Wes aku iki umpama ekonomine lancar ngono ya pateng ngaji. Tidak usah begitu, itu sudah. Memang kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah tidak iman ya tidak iman. Gitu. Kalau dikehendaki iman, walau bainaka wa bainahu ba'rum minan nar. Walaupun antara kamu dan antara tempat ilmu itu ada lautan dari api, ya tetap diseberangi. Gitu. Jadi tidak ada penghalang bagi orang iman untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Walakin natsarahum, akan tapi kebanyakan mereka itu ya jalun. Bodoh, mereka tidak ngerti bahwa iman itu, bahwa Muhammad itu hak dari Allah. Apa yang disampaikan Muhammad itu hak minallah, dari Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita mati, apa yang Allah berikan ini memang benda yang abstrak, benda yang tidak kelihatan, benda yang tidak bisa diraba-raba oleh panca indera yang 6. Coba lihat. Kalau saya dimakan ya sama nyatanya. Si minum juga sama, berpakaian sama, berkendaraan sama, sosial masyarakat sama. Kenapa Allah bedakan? Yang ini nerima, yang ini tidak. Itu kalau memang tidak Allah yang memberi. Tidak bisa. Untuk itu kebanyakan manusia bodoh tentang hal ini nih ya benar. Kenapa? Dikira iman wis tak iman no, tak Islam no. Itu ya omongan berakimankan atau mengislamkan seorang itu hanya Allah. Itu omongan Allah kamu lakukan ya berarti ya omongan syirik. Wong sarana kok nyampaikan Quran. Kalau ini pun tidak kok memaksa. Karena dalam agama la ikraha fid din. Hanya nyampaikan. Tapi kalau orang itu dikehendaki iman oleh Allah, ya dilala di mana saja pasti ketemu. Gitu. Ketemu dengan ayat Allah ini. Gitu, maksudnya.
ketemu dengan penyampai agama yang benar. Makanya syukur dan syukur itu tidak pernah kita harus berhenti dari rasa syukur, ucapan lantunan tahmid, tasbih, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Rasa syukur ini tidak pernah kita hentikan ucapan itu. Kenapa? Karena tidak sembarang. Tidak sembarang setiap orang diberi hidayah. Wa kadzalika, seperti demikian, seperti telah kujadikan Abu Jahal dan orang-orang yang menghina, yaitu sebagai musuhmu Muhammad, demikian itu. Jadi ya seperti telah kujadikan Abu Jahal dan orang-orang menghina itu sebagai musuhmu Muhammad. Begitulah ja'alna, telah menjadikan aku Allah likulli nabiyyin, untuk setiap nabi aduan seorang nabi, yaitu aduan seorang musuh. Setiap nabi itu ada musuhnya. Itu bagi setiap nabi ada musuhnya. Kalau Musa musuhnya Fir'aun, Ibrahim musuhnya Namrud. Siapa lagi coba? Nuh, Lot juga ada musuhnya. Nah, termasuk Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu pasti ada musuhnya. Musa Fir'aun. Sayatin, beberapa setan, penjahat. Rupanya al-insi manusia, wal jinni dan jin. Bisa dari jin dan manusia. Kujadikan setan-setan dari jin dan setan-setan dari manusia. Itu maksudnya. Setan itu maknanya penjahat. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Jadi setan itu perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, yang suka mengganggu dan mengarahkan kepada arah menuju neraka. Itu pasti setan. Tidak ada namanya setan mau ajakannya mlebu surga selama songkon rokok, tidak ada. Itu bisa dari jin dan manusia. Sehingga yuhi, memberikan wahyu. Maksudnya apa? Menyampaikan siapa ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Yaitu membacakan, memperkuat satu sama lain. Namanya setan itu. Jadi diperkuat. Setan beneran dari jin, setan beneran dari manusia. Apa ada manusia jadi setan? Banyak yang ngajak neraka itu. Maksiat itu. Ngajak bid'ah, khurafat, syirik, tahyul, itu kan jin, setan itu termasuknya. Kalau memang manusia ya manusia. Yaitu yuhi ba'du mila ba'din jukhrofal qauli, untuk menghiasi ucapan, gururon pada pembujukan, penipuan. Jadi ya omongan itu ditajin, dihias-hiasi ucapan, yang isinya adalah penipuan, menipu anak cucu Adam. Likai yaghurru bihi bani Adam. Mereka itu untuk menjerumuskan, nyelomprongno terhadap anak cucu Adam. Dengan cara apa? Manis. Kadang-kadang berdalil, dalilnya nyelomprongno. Ya ora pase didalil-dalilno. Itu termasuk setan dari manusia. Muntak mantuk mana nih toh? Diomongin iku wah ini hebat. Ojo kaget nek wong ngomong-ngono barang kuwi. Ndak usah kita itu silau dengan silat lidah yang mengarahkan koyo-koyo bener, tapi sebenarnya menyimpang dari ajaran Quran dan sunnah yang sebenar-benarnya. Itu loh. Ini kan sudah pol-polan omongan begini ini sebenarnya. Kalau kita ini rahasia di dalam Islam itu seperti ini. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu ya ndak usah ditambah, ndak usah dikurangi apa adanya, ya seperti itu. Paham ya? Nah, ini merupakan yang ngaji kami dulu ya begini ini, tidak kok berubah begitu tuh enggak. Siapa? Ya kita jangan sampai menjadi korban daripada setan dari jin dan manusia ini. Walau sya'a, dan seandainya mengendaki siapa Rabbuka Tuhanmu Muhammad,
Seandainya Tuhanmu Allah itu menghendaki fa'alu, maka tidak melakukan mereka hubadata jin dan gurur itu. Seandainya Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan melakukan penghiasan kata ataupun penipuan-penipuan itu. Tajinul qaul, juhrufal qaul, wal gurur. Itu tidak akan mungkin melakukan itu kalau memang Tuhanmu menghendaki. Berarti mereka begitu itu memang kehendak Allah. Supaya kamu tahu, begitu loh cobaan. Bayang no. Kalau posisi kita itu tidak di posisi Muhammad, di posisi orang yang menghina. Coba, itu kita itu dalam hidup ini posisikan pada saat ngaji seperti ini, saya di posisi yang mana? Saya ini diomongi Allah apa saya ini dilaknat oleh Allah? Itu loh maksudnya. Fadarhum, maka meninggalkanlah, membiarkanlah engkau Muhammad pada mereka orang-orang yang menghina dan teman-temannya itu. Wes, nggak usah direken, tinggalkan saja, nggak usah didebat. Orang-orang yang menghina, ngenyek karo agama. Ini bisa mungkin terjadi dalam alam sekarang ini. Wama dan apa-apa yaftaruna, yang berbuat dusta mereka, termasuk menghiasi ucapan dan penipuan. Ujung-ujungnya menipu, ujung-ujungnya ngapusi. Kaya omongan kan mau macam. Lah intine duit. Hilang duitnya hilang kabeh. Itu. Nah ini jangan sampai, tinggalkan aja Muhammad mereka itu. Dan apa yang mereka lakukan dari penggorowan, pendustaan yang mereka lakukan, termasuk penghiasan ucapan, wal gurur dan penipuan. Walitas go dan agar cenderung engkau Muhammad ilahi pada juhrupal qaul wal gurur. Walitas go dan supaya cenderung ilahi kepada juhrupal qaul dan gurur, penghiasan terhadap ucapan dan penipuan. Opo afidatul ladzina la yu'minun, beberapa hatinya orang-orang yang tidak iman mereka bil akhirati dengan akhirat, yaitu tidak percaya dengan hari kebangkitan setelah mati. Nah, mereka itu supaya begitu itu cenderung ataupun senang terhadap apa istilahnya juhruf, penghiasan ucapan dan penipuan, yaitu orang-orang yang tidak iman dengan akhirat itu kan biasanya dengan adanya apa ya, diomong yang benar Quran dan Sunnah seperti ini enggak, tapi mengikuti omongan-omongan yang tidak tahu jeluntrungnya, dimulai tekondi diakhiri tekondi. Nah ini biasanya seperti itu. Iku aja mbok reken mat. Lah atine wong ora iman niku pasti goleki sing ya memang netepi agama iki cocok karo atine ngono. Ndak cocok dengan dalilnya. Wal yardauhu, dan agar ridho mereka pada juhrupal qaul. Mereka itu agar menerima dari setan-setan, termasuk ucapan yang dihias-hiasi dan penipuan-penipuan itu. Wal yaqbalu minasyayatin az-zinata wal gurur. Wal yaktaribu, dan agar melakukan mereka yaktasibu mahum pada apa-apa, hum yang mana mereka itu muktaribun, melakukan mereka dari dosa, termasuk agar mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan termasuk dosa-dosa. Nah, itu tujuannya seperti itu. Makanya dari itu tinggalkan Muhammad mereka dan apa yang mereka lakukan termasuk pendustaan, penipuan tadi, yaitu menghias-hias ucapan. Wah, kalau ucapannya ya meyakinkan, ya jadi cemekuk begitu itu silanya. Bahasa Arab ya juga lancar, pinter. Nah, memang dibuat pinter. Kenapa? Untuk mengelabui. Nah ini begini, ini hal-hal yang harus kita hindari. Coba lihat kembali kepada Quran.
Ini merupakan satu nasihat bagi kita. Ayat selanjutnya itu kita setelah tahu bahwa informasi di luaran sana seperti itu sudah diberi filter oleh Allah. Kita sebelum salam, setelah inakamitul masjid itu berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 hal. 1, minta perlindungan dari siksa jahanam. 2, minta perlindungan dari siksa kubur. Minta perlindungan pada saat hidup di dunia dan hidup di akhirat, supaya dilindungi di dunia ini tetap tidak dalam keadaan iman, di akhirat bisa masuk surga. Terakhir ini yang paling penting. Wa a'udzubika min masiihid dajjal, dari penjelajah yang banyak dustanya. Informasi agama yang begini ini. Sopo sing iso milter agama gini kecuali ilmu Quran dan Sunnah. Hati kita kesanakan. Jangan orang yang sebagai pedoman. Nah, ini bukan siapa-siapa, kita ini melindungi terhadap diri kita sendiri dan juga anak, istri, keluarga kita. Supaya jangan sampai terjadi seneng-senengan. Tapi agama itu masih enggak cocok karo hati, tapi itu agama ya dicocok-cocok gitu. Diterima saja. Karena itu tidak dalil. Dari kajian kita ayat 111, 112, 113 ini ada 4 kesimpulan. Kesimpulan pertama, Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun abadan. Nah, ini kata-kata simpel. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan pasti wujud, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki pasti tidak ada wujudnya. Itu untuk selama-lamanya. Mulai dari awal sampai akhir. Ya begitu itu. Berarti semua ini adalah atas dasar kehendak Allah. Wa bihadza taqarrarat rububiyatuhu wa ala wa uluhiyatuhu lil awwalina wal akhirin. Karena itulah kerobaan Allah, rububiyah Allah, ketuhanan Allah itu ditetapkan untuk orang awal dan orang akhir. Sampai kapanpun. Ya begitu itu hukumnya. Kalau Allah berkehendak ada. Kalau Allah tidak berkehendak tidak ada. Udah itu garis itu. Ini berlaku keroban Allah, rububiyah Allah, ketuhanan Allah itu untuk orang dulu. Mulai Adam sampai mendekati kiamat. Itu berlaku itu hukum itu. Sudah. Berarti apa? Orang dulu, orang sekarang yang akan datang sampai kiamat tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Nah, tapi agama itu pasti nemui masalah begitu. Untuk itu gimana? Ya harus dibatasi kita itu. Jangan terlalu melebar. Karena kalau sudah terlalu melebar tidak bisa membatasi kita. Informasi masuk semua, jujur bener kabeh. Urip nek wis kabeh bener kabeh salah. Sudah bencana itu sudah. Nah, ini harus di stop dengan apa? Filter. Filternya apa? Lantana lul bir apa istilahnya? Mata masaktum bihima. Lantadillu mata masaktum bihima. Yaitu taraktu fikum itu. Yang kedua, tasliyatur rasuli wa kullu da'in ilallahi ta'ala bi'ilamihi annahu ma min nabiyyin walada'in illa walahu a'da minal jinni wal insi yuharibunahu atta yansurahullahu alaihim. Coba ini. Ini kesimpulan yang paling harus kita jadikan pedoman. Yaitu tasliyatur rasul. Ngerem-ngerem matine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ngerem-ngerem matine setiap para dai. Para pengajak kepada Allah Ta'ala dengan memberitahu baik kepada Rasul ataupun Da'i bahwasanya tidak ada dari seorang Nabi maupun tidak ada seorang Da'i kecuali Nabi dan Da'i itu ada musuhnya baik jin maupun
manusia. Yang mana jin dan manusia ini memerangi dai itu. Sehingga Allah lah yang menolong sendiri terhadap dai itu. Untuk mengalahkan jin. Musuh-musuh dari jin dan manusia. Bayangkan. Ya, jadi dai itu tidak boleh punya tendensi kepada hal-hal yang salah. Itu kan, hal-hal yang bersifat kebendaan, keduniaan. Kenapa? Dai itu adalah penerus, penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, penyambung lidah. Ini digandengkan. Coba bayangkan. Tasliatur Rasul wa kullu da'in, ngarem-ngarmatine Rasul dan ngarem-ngarem setiap hatinya orang yang dakwah kepada Allah dengan memberitahu bahwa tidak ada seorang nabi pun dan tidak ada seorang dai pun kecuali dia itu masing-masing punya musuh. Gitu loh. Punya musuh dari jin dan manusia yang memerangi selalu jin dan manusia itu kepada dai atau nabi. Sehingga Allah sendiri yang akan menolong mengalahkan mereka. Bayangkan. Jadi kalau dai hanya ikut-ikutan nopo terose, ya dai apa aku nyampe no jenenge, bukan dai. Makanya saya mengajak pada malam ini kepada siapapun yang mendengarkan kajian-kajian ini, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Tauhidkan Allah, jangan sampai Allah itu diduakan. Caranya gimana? Supaya informasi itu murni betul, maka hanya dari Al-Quran dan Sunnah serta para penafsir ataupun penjelas dari ulama-ulama yang salaf. Nabi, Allah, Rasul, sahabat, ya ini yang dimaksudkan ulama usalaf ya seperti ini. Ulama usalaf itu adalah korni, khairul qurun korni. Sebaik-baiknya generasi itu generasi saya, Nabi dan sahabat. Alladzi tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelah itu tabi'in generasi kedua dari 1 dan 2. Nah ini yang ada jaminan lah. Sekarang ini bisa dijamin bila mana orang sekarang mengikuti mereka. Gitu. Nah ini supaya dipahami betul. Yang ketiga, at-tahdhiru minat tamwih wa ta'zir tagrir fa in amdo silaun. Itu kan slisyayatin buat tajin wa tagrir. Masya Allah. Hati-hati dari apa istilahnya tamwih. Tamwih itu ikut-ikutan dan tertipu. Pain amdo silahun lisyayatin. Jika itu diperlukan senjata untuk setan, apa? Senjata setan itu. Tajin dan tagrir. Dihias-hiasi, ucapan seolah-olah benar. Terus di sana ada unsur penipuan. Ditipu, ujung-ujungnya ya paling dunia kuwi. Nah, ini termasuk senjata yang dilakukan oleh syayatin, termasuk senjata tajin. Wah, ucapnya ini ditata gitu. Ucapannya itu ditata. Pinter ngomong olah kata. Kadang kan kita kan salut begitu itu. Terus sing disampaikan opo gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu tidak terasa. Dibawa ke sana kemana. Bal-balan itu yang penting apa coba? Yang penting nanduk bola masuk gawang lawan. Masih satu kali dia masuk menang gitu. Ini ada orang bal-balan ini. Pinter giring. Pas ning ngarepe gawange musuh giring maneh mentengah. Jadi bola balik dong entek waktune nanti yang menang sapa? Enggak ono. Nah, itu bukan begitu itu sifatnya. Tidak tajin, tidak tagrir kita. Tidak hanya sekedar penghiasan ucapan, tapi tidak juga penipuan, tapi benerlan teman kita itu. Benerlan teman, artinya bener ajakan kita. Teman betul-betul lah diikuti itu ngomong swarga mlebu swarga tenan gitu. Dengan cara apa? Ya tapi dalil gitu kan, dan bener. Jangan sampai salah. Nah, itu. Yang keempat terakhir,
Al-qulubul farighoh minal iman billah wa wa'dihi wa wa'idihi bidaril akhirah aksarul qulubi mailan ilal batil wasyarri wal fasad. Wah, ini apalagi ini? Ya memang bahasa Arab semua, jadi harus kita gurukan supaya ngerti maksudnya. Hati yang kosong, farighoh itu kosong. Beberapa hati yang kosong dari iman, tidak ada ilmunya. Dari iman kepada Allah dan janji dan ancaman Allah di dalam akhirat, gitu kan, tentang masalah surga neraka, itu kebanyakan hati yang cenderung kepada kebatilan. Hati sing cenderung condong karo kebatilan, kejelekan, kerusakan, itu biasanya hati yang kosong. Orang duwe keimanan ropo ono informasi, iku masuk kabeh kuwi. Karena apa? Emang kosong. Tapi orang itu kalau sudah ada nilai keimanan, sudah ngaji Al-Quran dan Sunnah, tahu ini kon ngaji kitab apa iki, kon bid'ah iki, kon khurafat iki, ya tidak mau toh hati yang seperti itu. Kalau mau berarti ya kosong hatinya orang itu. Makanya dalam bahasanya al-qulubul farighoh minal iman billah wa wa'dihi wa wa'idihi bidaril akhirah aktsarul qulub mailan ilal batil wasyarr wal fasad. Hati yang cenderung kepada kebatilan, kejelekan, kerusakan, itu kebanyakan adalah hati yang kosong. Tidak ada nilai keimanan. Tidak ada apa istilahnya filter. Tidak ada filter. Sehingga seolah-olah semua informasi itu pokoknya Arab benar. Pokoknya bahasa Arab benar semua. Bukan begitu. Ya lihat Arabnya. Arab, Quran dan Sunnah. Nah, walaupun Quran bisa juga dipelesetkan. Kenapa? Juhlu fal qaul. Dan juga termasuk zina. Termasuk gurur, tagrir. Tagrir itu penipuan. Dia ada unsur itu sengaja memasukkan unsur penipuan dan unsur tajin supaya diterima. Pakai dalil kadang-kadang, tapi diselewengkan dalilnya itu banyak itu umat Islam begitu itu. Untuk itu supaya kita hati-hati dalam menerima. Hati kita harus kita isi dulu dengan akidah. Akidah kita isi dengan adanya pengesaan terhadap Allah. Sehingga tidak semua informasi itu dianggap benar. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dari kajian pada malam ini. Selanjutnya yaitu penyampaian tentang puasa, bab puasa, yaitu dari kitab Fiqhus Sunnah. Silakan. Kalau memiliki kitab Fiqhus Sunnah, yaitu ada kitab Fiqhus Sunnah disampaikan. Tadi pagi sudah kita kaji siapa saja yang wajib puasa, gitu kan? Nah, ini kita pisahkan supaya siapa saja yang wajib puasa, yaitu bahwa wajib puasa itu atas orang Islam yang punya akal dan sudah sampai umur balik, yang sehat, mukim, menetap. Wajib atas wanita yang suci dari haid dan nifas. Ini orang yang wajib semua. Maka tidak ada wajib puasa terhadap orang kafir, terhadap orang yang stres, gila, ataupun anak kecil yang masih kecil, dan juga orang sakit, orang yang musafir dalam keadaan bepergian, dan juga wanita haid maupun wanita nifas, ataupun orang tua yang sangat tua itu tidak wajib, dan juga orang hamil tidak wajib puasa, dan juga orang yang menyusui. Maka mereka itu ada yang sebagian mereka itu tidak wajib puasa mutlak. Siapa itu? Seperti orang kafir, itu mutlak tidak wajib puasa. Termasuk orang stres. Sebagian mereka diminta dari walinya untuk merintahkan dia untuk puasa. Siapa itu? Anak kecil. Itu walinya supaya ngajari anaknya, diajari
puasa walaupun belum balik. Sebagian ada yang wajib qadha, itu wajib tidak puasa tapi qadha. Siapa itu? Masuk orang yang sakit kalau sudah sembuh, itu kan. Orang yang musafir kalau sudah netep. Sebagian dari mereka itu dimurahkan untuk tidak puasa, tapi wajib fidyah. Siapa itu? Orang tua, itu kan. Tidak wajib puasa, dimurahkan tidak puasa, tapi bayar fidyah. Ini semuanya keterangan ini ada batas-batas tertentu. Sekarang bagaimana puasanya orang kafir dan orang stres itu penjelasannya. Islam itu adalah ibadah yang bersifat islami. Jadi puasa Ramadan itu juga ibadah yang bersifat Islam. Maka tidak wajib ibadah Islam itu di atas selain orang Islam, orang stres yang tidak ditaklif hukum. Karena apa? Akalnya terkalahkan, itu kan. Dalam suatu hadis diterangkan rufi al-qalam an salasin. Diangkat kolam itu tidak menulis pahala maupun ganjaran dari 3 orang. 1 orang gila sampai waras, kedua orang tidur sampai ngelilir, ketiga anak kecil sampai balik. Ini penjelasannya seperti itu. Adapun puasanya anak kecil itu walaupun dia itu melakukan puasa tapi tidak wajib, kecuali alangkah baiknya bagi seorang wali untuk memerintahkannya supaya puasa, supaya membiasakan mulai dari kecil sehingga dia itu kalau sudah dewasa mampu puasa. Waqadirun alaihi, dan mampu. Nah ini ceritanya begini. Rubayyi binti Muawid itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuhnya hari Asyura itu kongkonan kepada desa Ansor, desa Madinah sana. Itu mangkana bahasa iman pal yutim masaumah. Barang siapa pagi-pagi ini kok dia belum makan puasa, sempurnakan puasanya. Waktu itu. Dan barang siapa pagi-pagian ini kok sudah motel, sudah sarapan pagi, maka sisanya silakan dibuat puasa. Pakunna nasu nusawimuhu ba'dzalik. Maka saya puasa surah itu. Setelah itu tiap surah saya puasa. Dan kami juga menyuruh puasa anak-anak kecil kami. Nah itu kan. Ini cerita ini. Nusawimu sibyanana siror minhum. Dikongkon puasa anak cilik-cilik. Berarti apa? Hal ini penting sekali, ini pendidikan. Dan kami pergi ke masjid sehingga kami ini main-main di masjid, main-main kapas-kapasan, anak-anakan. Ketika salah satu di antara anak-anak kecil ini nangis, maka minat to'am, idza bakatu minat to'am, karena minta makanan, susu atau apa. Aktainahu iyah, kuberi itu. Ya, berhubung nangis ini. Nah, itu namanya ngajari, tapi tidak kok tidak disuruh. Sengaja memang tidak disiapkan. Biasanya disiapkan, tidak disiapkan. Begitu nangis karena minta makanan diberi. Nah, sehingga kuberi tadi atayakuna indal iftar. Ketika buka. Pada saat puasa ndak. Ya dihapus-hapusi wis kongko kadung lebaran, arepe lebaran puasa bisa puasa tutup, tak tokono kelambi, tak tokono. Ini namanya bisaroh. Anak-anak saya kan sudah balik semua ini semua, nih toh. Jadi ya tidak ada yang dijanjeni beli kelambi itu. Kelambi yang ada itu. Rawal Bukhari dan Muslim. Nah, ini penjelasan seperti ini berarti apa? Anak kecil kita juga pelajari. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu aja dan tidak puasa, makan di jalan-jalan, tidak ada begitu. Diajari puasa. Insya Allah cukup itu dulu pada malam hari ini penjelasan tentang puasa. Besok pagi akan kita sampaikan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nanti kita sambung man yurakhasu lahum bil fitri wa tajibu alaihim fidyah. Siapa diberikan dispensasi untuk buka dan wajib bayar fidyah itu siapa? Nanti yaitu termasuk orang tua yang sangat tua itu boleh tidak puasa, cukup bayar
fidyah. Nah, itu dalilnya wa alal ladzina yutiqunahu. Ini ayat ini bisa mansuh, bisa ndak, bisa mukam, gitu kan. Makanya kalau ndak ngaji jadi mansuh semua, jadi mukam semua. Makanya supaya diketahui, ya, pastikan besok pagi kita mengikuti. Dan kalau tidak sampai ikut pada YouTube, yakinkan Anda punya semua namanya YouTube. Maka di sana ditulis setelah disetel YouTube Abdullah Humaidi KH Humaidi akan keluar, yaitu kajian-kajian sunnah. Demikian, jazakumullah khairan. Mungkin ada sesi pertanyaan, kami silakan untuk bertanya. Tidak ada. Sholat tidak ada fidyahnya, hanya puasa. Itu rekayasanya orang